Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali mau datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari Minggu yang baru ini. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu Bapa. Saat ini Kau berikan kesempatan yang baik lagi kepada kami untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh-sungguh rindu untuk membawa pujian kami, penyembahan kami ke hadapan Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan mau pakai kami untuk menjadi berkat. Bapa yang baik, urapilah setiap kami Tuhan, layakkan kami juga untuk boleh melayani dengan lebih baik lagi, dengan lebih sungguh lagi. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun pada saat ini berada. Biar Tuhan juga yang memberkati mereka, Engkau menjamah hati mereka, sehingga mereka juga boleh datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kita, syukur kita ke hadapan Tuhan. Karena hidup kita adalah penyembahan bagi Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku
harus lalui. Rintangan dan cobaan selalu membayangi. Bila ku ingin datang padamu, ku layangkan pandang di awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan, ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah boleh menaikkan pujian penyembahan kami ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau berikan kuasa-Mu kepada kami. Jadikan kami pelangi-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menerangi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya bahwa dalam kasih-Mu ada pengampunan, dan dalam kasih-Mu kami semua diselamatkan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Mari kita semua yang siap untuk bersorak-sorai, kita sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Kita percaya Yesus adalah ajaib bagi kita semua. Dia Raja buat kita. Dia memerintah kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kita adalah yang selalu mengerti keadaan kita. Dia selalu peduli dengan kita. Dia selalu menolong kita menyelesaikan setiap persoalan yang kita alami dalam hidup kita. Kita percaya mujizat Tuhan nyata di dalam hidup kita. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Terkadang kita merasa tak ada jalan keluar, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mau mendengar Engkau berbicara. Kami mau serahkan hidup kami untuk benar-benar mendengar firman. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami mampu mengerti dan juga mampu melakukannya dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran yang kami butuhkan di dalam hidup kami untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita bisa beribadah dimanapun kita berada, kita patut bersyukur. Hari-hari ini kita patut memuji Tuhan ketika kita bangun dan masuk ke hari yang baru, menghirup udara segar, itu anugerah Tuhan. Hari-hari ini itu berharga sekali, itu mahal sekali. Dan berikan dirimu, kita akan dengar firman. Apa perintah Tuhan bagi kita di dalam firman yang akan kita baca hari ini. Sebagai orang pilihan, jumlah kita sedikit. Maka kita harus percaya bahwa Tuhan berbicara lewat firman-Nya, lewat Alkitab yang kita baca, Alkitab yang kita dengar, firman yang kita dengar. Dan semua itu adalah kebenaran yang kita butuhkan. Sehingga kita yang sedikit ini akan berbeda dari orang-orang dunia. Jadi kita tidak boleh ragu bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan firman Tuhan adalah standar untuk membandingkan hal-hal lain, kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini. Jadi dengan ini saya mau berkata begini. Kebenaran yang kita dengar, yang kita lihat di dunia ini belum tentu kebenaran sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan kebenaran Tuhan. Saya kasih satu contoh saja. Di dunia ini, di kebenaran dunia ini, logika dan pikiran manusia ini sehari-hari kita hadapi. Maka 5 roti dan 2 ikan dengan ukuran yang biasa mungkin ya, itu mungkin bisa memberi makan 10 orang. Itu pun gak kenyang. Itu kebenaran dunia ini. Jadi kalau Anda punya 5 roti dan 2 ikan, Anda mau kasih makan, paling-paling Anda mampu kasih makan 10 orang. Tapi firman Tuhan berkata, 5 roti dan 2 ikan dengan kuasa Tuhan itu bisa memberi 5.000 lebih orang makan kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul. Itulah kebenaran firman yang harus kita percayai, yang harus kita imani. Dan itu berbeda dengan kebenaran dunia ini. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi bagi orang pilihan saya dan saudara, firman Tuhan adalah pelita, lampu, penerang bagi kaki kita. Kemana kita melangkah itu ditentukan oleh pelita itu. Tanpa pelita itu, tanpa terang itu, kita tidak tahu jalan mana yang kita lalui, kita tidak tahu arah kemana kita berjalan. Jadi firman itu disamakan dengan lampu, dengan pelita, agar kita bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Maka di dunia ini hanya firman Tuhan, hanya Alkitab
yang benar-benar adalah perintah Tuhan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan di luar firman, maka itu adalah kebenaran dari dunia ini untuk hidup sesuai dengan sistem dunia ini. Nah, sekarang apa kata firman Tuhan yang menjadi topik kita hari ini? Tentang uang, tentang kekayaan. Ini salah satunya. Mari kita baca Pengkhotbah 5 ayat 9. Jadi topik hari ini adalah tentang uang atau tentang kekayaan. Demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Sekali lagi saya bacakan Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Hikmat yang dari Tuhan, pewahyuan yang dari Tuhan, dan berdasarkan pengalamannya lah yang membuat penulis pengkhotbah ini, yang dipercaya adalah Raja Salomo, menuliskan ayat ini. Sekali lagi, ini adalah kebenaran. Kita tinggal bandingkan dengan hidup kita. Apa yang dikatakan firman ini dan bagaimana kita melakukannya. Kalau dibalik di kalimat pertama, ada hal yang harus kita pelajari. Dari kalimat pertama, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Kalau Anda tidak merasa puas atau tidak merasa cukup dengan uang Anda sekarang, maka Anda masih mencintai uang. Yang kedua, semakin Anda mencintai uang, maka uang yang Anda miliki akan semakin tidak memuaskan. Maka Anda akan merasa butuh lebih banyak lagi, dan perasaan ingin lebih banyak lagi itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah memuaskan Anda. Itu kata firman Tuhan. Hal berikutnya di kalimat yang kedua, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Kalau Anda tidak puas dengan penghasilan Anda sekarang ini, maka Anda masih mencintai kekayaan. Semakin Anda mencintai kekayaan, maka penghasilan Anda akan semakin tidak memuaskan Anda, dan Anda akan merasa butuh lebih banyak penghasilan lagi, dan terus lebih banyak lagi, dan tidak akan pernah cukup, dan tidak akan pernah memuaskan Anda. Itu kata firman Tuhan. Inilah yang disebut di Perjanjian Baru sebagai ketamakan. Mari kita baca Lukas 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan yang tertulis di Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, maksudnya adalah kata Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis gini, watch out and guard yourself from all types of greed. Waspadalah dan lindungi dirimu dari ketamakan. Berjaga-jagalah dan lindungi dirimu dari ketamakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di orang dunia adalah apa yang ditulis, apa yang dilarang oleh firman ini. Apa yang dilakukan orang-orang dunia
Mereka merasa uangnya tidak cukup. Mereka merasa penghasilannya tidak cukup. Mereka ingin mengejar lebih banyak. Mereka bekerja keras untuk bisa menambah kekayaannya. Kenapa? Karena perasaan tidak cukup itu. Dan ternyata uang serta kekayaan bagi orang pilihan Tuhan itu tidak akan pernah memuaskan. Masih ingat 1 Yohanes 2 ayat 15? Kita dilarang untuk mencintai, untuk mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Kita dilarang untuk mencintai uang dan mencintai kekayaan. Apakah kita boleh punya uang dan boleh kaya? Boleh, boleh. Tapi kita tidak boleh mencintainya. Lewat firman ini kita diingatkan, kalau kita masih merasa belum puas, kita masih merasa belum cukup dengan uang atau dengan penghasilan kita saat ini, maka firman ini berkata, kita masih mencintai uang dan kita masih mencintai kekayaan. Yang itu bagi kita adalah sebuah larangan. Ini hanya sebenarnya cara berpikir saja. Orang dunia bekerja untuk uang. Orang-orang pilihan tidak boleh melakukannya. Orang-orang pilihan diperintahkan bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Mari kita baca Kolose 3 ayat 23. Saya akan bacakan. Kolose 3 ayat 23 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya lanjutkan ke ayat 24. Dan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kita diperintahkan untuk bekerja, contohnya untuk berusaha, berbisnis, untuk studi, untuk apapun, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi kita fokus untuk melakukan pekerjaan kita, usaha kita dengan segenap hati. Itu fokusnya, bukan uangnya. Karena kalau uangnya kita fokus, gajinya yang kita fokus, penghasilannya yang kita fokus, maka kita akan terjerumus menjadi tamak. Orang pilihan akan bekerja dan berusaha dengan segenap hati, ya. Dan dengan itu pasti akan menghasilkan kualitas kerja yang baik. Maka akan terjadi peningkatan prestasi kerja. Maka posisi dan jabatan juga akan naik. Maka pendapatan, penghasilan, uang yang masuk juga akan meningkat. Tapi fokusnya terbalik. Seperti orang dunia. Kalau orang dunia, dia akan fokus dengan peningkatan gaji itu, dia akan fokus dengan peningkatan penghasilan itu, dan kemudian iblis bisa pakai menggoda apa yang dilakukan, maka iblis akan menawarkan segala cara untuk fokus itu. Tapi kalau orang pilihan kita diperintahkan untuk melakukan dengan segenap hati, dan penghasilan yang bertambah, gaji yang bertambah, uang yang bertambah, itu adalah efek samping dari ketika kita bekerja dengan segenap hati. Jadi sekali lagi, fokus orang-orang pilihan bukan uang yang lebih banyak atau gaji atau penghasilan yang lebih banyak, tapi fokusnya adalah bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan orang-orang pilihan pasti sadar bahwa upah mereka, gaji mereka, penghasilan mereka itu adalah dari Tuhan. Dan orang-orang pilihan pasti mempergunakan uang tersebut sesuai dengan perintah Tuhan. Bukan untuk dikumpulkan bagi dirinya sendiri. Itu
yang diajarkan Tuhan tentang uang dan kekayaan kita. Ini bukan soal bekerja saja, ini juga soal melayani. Kalau kita melayani, kalau kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, tapi fokus kita adalah uang, maka kita akan menjadi tamak. Kita akan gampang tidak setia ketika ada tawaran di tempat lain dengan penghasilan, dengan pemberian, dengan gaji, dengan honor, dengan apapun yang lebih besar. Hari ini kita belajar hal yang sederhana, tapi ini benar-benar menentukan. Kenapa? Karena uang, harta benda, kekayaan itu berperan besar membelokkan fokus orang-orang pilihan yang sebelumnya fokus kepada Tuhan. Mereka diperdaya oleh kekayaan. Mari kita buka Matius 13 ayat 22. Ini perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus. Matius 13 ayat 22. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi orang ketika fokus dengan uang, maka kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan akan membuat dia tidak bisa melakukan firman itu. Dia tidak berbuah. Kenapa? Karena fokusnya dibelokkan oleh kekayaan. Banyak orang yang jatuh. Dan hari-hari ini banyak orang yang melakukan kejahatan, banyak orang yang melakukan korupsi, tipu sana tipu sini, karena keadaan sulit hari-hari ini membuat orang khawatir, dan dengan itu mereka tergerak. Kenapa? Karena fokusnya adalah uang, karena fokusnya adalah kekhawatiran soal dunia ini dan soal kekayaan, sehingga orang-orang yang sudah mendengar firman, orang-orang yang sudah awalnya percaya firman, orang-orang yang sudah fokus kepada pekerjaan Tuhan, fokus dengan rencana Tuhan dalam hidupnya, dia dihimpit dan kemudian dia tidak melakukan firman lagi. Dia melakukan hal-hal yang melanggar firman dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dan dalam banyak hal kehidupannya untuk mengejar uang ataupun kekayaan. Hari ini kita belajar, kita dilarang untuk fokus dengan uang, tapi kita fokus bekerja, berusaha dengan melakukannya dengan segenap hati, sehingga kualitas pekerjaan kita, kualitas usaha pelayanan kita, kualitas apapun dalam hidup kita, kualitas kita akan meningkat. Kita lebih profesional, kita lebih cakap, kita lebih pintar. Kenapa? Ketika kita bekerja, ketika kita berusaha dengan segenap hati, Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga uang, penghasilan, pendapatan, prestasi, posisi itu akan semakin meningkat. Tapi dengar baik, itu bukanlah yang kita kejar. Sebagai orang-orang pilihan, kita hanya fokus melakukan semuanya dengan segenap hati. Lakukanlah ini, kerjakanlah ini. Kita harus berbeda dari orang-orang dunia ini. Orang-orang pilihan harus berbeda dengan orang dunia ini. Ini adalah saat yang tepat di mana masa-masa sukar ini orang akan melihat kita bukan fokus dengan uang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah kami dengar, Tuhan Yesus. Kami akan melakukannya. Roh Kuduslah yang memimpin kami supaya kami mampu melakukannya. Godaan dunia ini, godaan kekayaan dan kekhawatiran dunia ini, dan pengaruh orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang punya pemikiran, jalan pikir, cara berpikir dunia ini,
yang menggoda kami untuk terus mengejar uang, mengejar kekayaan. Fokus dengan itu. Mampukan kami menolak itu semua. Dan kami tetap fokus bekerja seperti untuk Tuhan. Kami fokus berusaha, berbisnis seperti untuk Tuhan. Kami fokus, anak-anak muda ini fokus untuk studinya seperti untuk Tuhan. Melakukan semuanya dengan segenap hati. Dan kami percaya Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menolong kami, dan Tuhan akan mengangkat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami harus melakukan perintah-Mu. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami harus tunduk kepadamu. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Saat ini kami berdoa, supaya kami semua orang-orang pilihan Tuhan yang mendengar firman ini, bahkan semua orang-orang pilihan Tuhan yang Kau sudah pilih, yang ada di Indonesia ini, di kota kami ini, bahkan di seluruh dunia, melakukan firman-Mu, taat kepada-Mu. Sehingga seperti rencanamu kami semua pasti jadi berkat. Maka akan terjadi perubahan di rumah kami, di kota kami, di bangsa kami, bahkan di dunia ini. Ketika orang-orang pilihan Tuhan melakukan fungsinya seperti yang Tuhan rencanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa khusus agar Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit hari-hari ini. Tuhan Yesus, bukan hanya karena penyakit-penyakit yang lain, bukan hanya karena virus, tapi ada penyakit-penyakit yang lain yang banyak menyerang umat manusia. Tuhan bekerjalah, berkatilah orang-orang yang merawat, obat-obatan, suster, dokter, siapapun, agar mendatangkan kesembuhan. Bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus yang sakit, kami berdoa dari tempat ini, agar urapan Tuhan, jamahan tangan Tuhan menyembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat-jemaat-Mu yang berbeban berat, yang khawatir, yang dihimpit oleh persoalan. Tuhan, biarlah lewat firman ini Engkau meneguhkan mereka bahwa selalu ada Tuhan yang akan memampukan kami semua untuk bisa melampaui, melewati segala pencobaan, segala ujian. Karena Tuhan punya kuasa di atas segala kuasa yang ada di bumi ini. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Dan dengan firman ini, isi hati-Mu ini, kami pasti mampu melewati hari-hari yang sukar ini. Dan kami akan menang, bahkan firman-Mu berkata, kami lebih dari pemenang. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan tanganmu, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lakukanlah itu dengan setia. Ubahlah fokusmu. Bekerjalah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jangan fokus dengan uang dan penghasilanmu.
karena itu tidak akan pernah bisa memuaskan Kau. Kau akan dijerumuskan ke dalam ketamakan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk dirimu. Itu bukan rencana Tuhan bagi kita. Rencana Tuhan adalah kita supaya jadi berkat. Maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.